Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang mewakili Badan Pangan Nasional, Pak Kepala Bulog, Pak Budi Waseso, Pak Bakir, Pak Frans, dan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan dua hal yang sebenarnya bukan hal yang baru. Untuk Badan Pangan Nasional, Pak, kita rapat pertama itu seingat saya Rabu 16 November 2022. Waktu rapat pertama itu, Komisi 4 itu memberikan penegasan Bappenas ini harus hadir sebagai konduktor yang mengintegrasikan semua institusi yang mengurus sektor pangan, tetapi konduktor ini dituntun oleh sebuah ideologi pangan yang orientasinya pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. 16 November 2022. Hari ini 3 April 2023, kalau boleh saya memberikan catatan hasil evaluasi saya, prestasi yang sudah dilakukan dalam 4 hampir 5 bulan Badan Pangan ini adalah 2 kali impor, buat surat edaran dan peraturan badan yang 2 kali juga direvisi. Catatan spektakuler lainnya hampir tidak saya dapatkan, Pak. Lalu saya baca-baca di sini di materi Badan Pangan Nasional di halaman 4, di situ disebutkan Badan Pangan Nasional telah menyusun blueprint rencana program dan kegiatan untuk mencapai target hingga tahun 2045, disebutkan targetnya ketahanan pangan. Kalau targetnya ketahanan pangan, ya nanti sampai 2045 orientasi kita sekedar impor, Pak. Saya menangis, Pak. Jujur, saya datang rapat ini kurang semangat. Kenapa? Karena saya lihat Badan Pangan Nasional ini dari sisi ideologinya tidak jelas. Tadi Pak Firman itu menegaskan tentang undang-undang yang menjadi pijakan dasar lahirnya Badan Pangan ini, Pak. Saya membayangkan Badan Pangan itu pertama-tama bisa beresin soal data. Data yang objektif, valid dan akurat, yang kemudian bisa mengintegrasikan semua ini, Pak. Yang kedua, saya membayangkan Pak Arief itu akan omong tentang diversifikasi pangan untuk juga tarikan kebijakannya, orientasinya kepada substitusi impor pangan, supaya kita tidak melulu bergantung pada impor. Mohon maaf kalau sekedar impor, kita tidak usah diskusi panjang-panjang, Pak. Apalagi ada lembaga baru, tidak usah. Dengan yang sudah ada, tidak perlu strategi, tidak perlu blueprint sampai 45 ini, kita impor saja. Tapi apa itu tujuan adanya Badan Pangan ini? Maka terus terang, menurut saya, Pak Arief ini kita harus periksa betul. Mindset ideologisnya ini benar-benar berpikir tentang kedaulatan dan kemandirian, atau pendekatannya itu reaksioner, situasional, dan parsial, sekedar menyelamatkan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Saya berani menantang 1 tahun lagi pasti impor lagi, kalau tidak ada step dan timing yang orientasinya itu adalah pada kerja-kerja ideologis. Keberpihakan ideologis dalam pangan ini nggak kelihatan, Pak, di sini. Nggak perlulah saya baca seperti ini. Dengan dengar-dengar omong-omong aja,
lihat sedikit catatan, saya tahu isi kepalanya bukan pada kedaulatan dan kemandirian. Kalau seperti itu saya bertanya lagi, kita Komisi 4 ngapain sih kasih anggaran besar-besar ke Badan Pangan ini? Kalau orientasinya nanti ujungnya ke sana juga. Saya berpikir sederhana, Pak. Kalau kemarin kita mengimpor katakanlah ada 10, hari ini impor kita kurangilah jadi berapa? Besok kita kurangi lagi jadi berapa? Sesederhana itu pola pikir kami ini. Saya bicara ini dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR yang menjalankan fungsi pengawasan. Dalam satu hal, Pak Arief selalu bicara, kami telah menugaskan Bulog untuk Bulog menyerap. Dipikirkan enggak bagaimana caranya supaya Bulog ini bisa nyerapnya optimal? Solusinya apa? Saya kok melihat Badan Pangan Nasional ini bukannya menjadi the part of solution, tetapi justru menjadi the part of the problem. Ini serius loh. Lalu tadi Pak Arief kucuk-kucuk pergi rapat dengan Presiden, saya tuh pikir ngapain sih rapat lagi? Saya pingin lihat lagi, 3 bulan lagi, Badan Pangan punya kebijakan ini apa? Saya tadinya berpikir beliau ini akan jadi konduktor yang memimpin orkestra dengan ideologi pangan yang jelas gitu loh. Yang kemarin-kemarin kita belum lihat. Itu yang pertama. Yang kedua soal data. Sampai sekarang pun dengan adanya Badan Pangan Nasional, soal simpang siur data, ini belum ada kelihatan titik kemajuan, Pak. Padahal data ini adalah pijakan utama kita. Saya membayangkan Badan Pangan Nasional itu akan berdiri pada garda terdepan untuk membereskan hal-hal yang fundamental dan vital ini, Pak. Saya membatasi sampai di sini, cukup. Terima kasih.